teman-teman, hari ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi mengenai sosial informatik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nahsan Sabina dan teman-teman saya ini ada Junita Friska Biarbukom, Muhammad Rifki Anwar, Julia Devina, dan Nirmala Intana di Ambarwati. Boleh di next. Sosial informatik. Social Informatics adalah bidang penelitian yang mengkaji interaksi antara teknologi dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain sistem dan riset teknologi relevan dengan kehidupan manusia. Secara lebih mendalam, bidang ini adalah studi interdisipliner yang menganalisis desain, penggunaan, dan konsekuensi teknologi informasi dengan mempertimbangkan konteks institusional dan budaya. Perkembangan bidang ini mencakup 3 area utama, yaitu interaksi dengan masyarakat, aplikasi TIK dalam ranah sosial, dan penggunaan TIK sebagai alat penelitian sosial. Boleh dilanjut, Kak Yunita. Oke, dalam aspek dan pemain kunci, definisi utama, social informatics adalah studi interdisipliner tentang desain, penggunaan, dan konsekuensi teknologi informasi yang memperhitungkan konteks institusional dan budaya. Dan bidang ini juga mengkaji peran teknologi dalam perubahan sosial, penggunaan teknologi dalam konteks sosial, serta pengaruh kekuatan sosial pada organisasi teknologi. Dan 4 pemain kunci dalam sistem teknologi ini, yang pertama itu pembuat atau programmer, yang kedua pengguna, yang ketiga manajer, dan yang keempat teknologi itu sendiri dalam konsep sistem sosioteknis menurut Kling pada tahun 1996, di mana semua elemen tersebut harus berjalan selaras. Boleh di next, selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Kak Rifki. Selanjutnya, evolusi digital dan pemasaran. Kalau kita lihat dari awal, e-commerce sudah mulai berkembang sejak tahun 1969 lewat Electronic Data Interchange. Kemudian dilanjutkan dengan ARPANET yang jadi cikal bakal internet modern. Dari sinilah dasar untuk transaksi online dan komunikasi digital mulai terbentuk. Perkembangan berikutnya adalah munculnya media sosial yang kini digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Platform seperti Facebook, Instagram, atau YouTube bukan hanya untuk interaksi sosial, tapi juga jadi saluran penting dalam pemasaran. Karena itu, strategi pemasarannya juga ikut berubah. Sekarang kita kenal digital marketing yang punya 3 fokus utama. Yang pertama, reach, yaitu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, act dan convert, yaitu mendorong tindakan dan transaksi. Dan yang ketiga, engage, yaitu membangun keterlibatan agar konsumen tetap loyal. Jadi, evolusi digital membawa perubahan besar, dari cara kita bertransaksi hingga bagaimana perusahaan melakukan pemasaran di era sekarang. Next. Nah, ini dia salah satu taktik pemasaran terkuat, yaitu word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Orang berbicara karena mereka memahami sesuatu, dan orang mendengarkan karena mereka percaya pada apa yang dibicarakan di media sosial. Word of mouth mencakup berbagai kegiatan seperti memantau percakapan dan mengidentifikasikan influencer. Di era digital, word of mouth semakin meluas melalui media sosial. Boleh next? Misalnya ketika seseorang membagikan pengalaman positif mengenai suatu produk atau layanan. Informasi ini dapat dengan cepat menyebar ke ratusan bahkan ribuan orang lainnya. Inilah
Inilah yang kemudian menjadi sebagai electronic word of mouth. Salah satu konteks pemasaran digital word of mouth yang mencakup berbagai aktivitas penting seperti mencakup percakapan di publik, platform online, mengidentifikasikan influencer atau tokoh yang berpengaruh dalam komunitas, membangun interaksi yang otentik dan dengan audiens. Selain untuk promosi, komunikasi ini juga berperan dalam membentuk kepercayaan reputisasi dan loyalitas konsumen. Dengan kata lain, word of mouth menjadi jembatan penting antara teknologi, informasi, dan hubungan sosial. Boleh next? Sebagai penutup dan kesimpulan, sosial informatics mengajarkan kita bahwa ada hubungan kuat antara nilai-nilai manusia dan desain teknologi. Kita bisa lihat ini dalam berbagai alat digital yang kita gunakan sehari-hari. Namun, ada tantangan besar seperti isu privasi yang muncul dalam studi kasus Facebook. Demikian presentasi dari kami harap materi ini dapat memberikan pemahaman baru tentang peran penting sosial informatics dalam dunia digital. Terima kasih.